Jadi mereka akan melecehkan si korban secara seksual, yang mana itu sebenarnya sesama jenis ya. Jadi yang pertama melakukan adalah MD. Jadi si MD ini itu aktor utamanya, sedangkan 3 lainnya cuma ngebantu aja gitu. Jadi si MD menjadi orang pertama yang melecehkan korban. Setelah si MD ini puas, dia akan memanggil kedua temannya yaitu DP dan S untuk melanjutkan aksi bejat mereka. Dan setelah mereka semua puas, MD akan menghabisi korban dengan cara menggorok lehernya dengan parang tajam yang memang udah disiapin. Jadi ini tuh sudah terencana dengan sangat matang. Halo guys, selamat datang kembali nih. Masih bersama gua Suara Gaib di segmen ngobrol santai tapi serem, tepuk tangan. Ini gestur yang akan terus kita lakukan untuk mengingat Mas Poling ya. Oke. Jadi gimana nih kabar ini? Sehat-sehat semua ya. Semoga kalian hari ini sehat-sehat semua. Kenapa? Karena kalian kayaknya membutuhkan tubuh yang kuat, pikiran yang kuat, dan mental yang kuat untuk ngedengerin kasus yang satu ini. Karena konten yang mau gue bawakan kali ini adalah mengenai kasus sekelompok remaja masih muda banget, umurnya belum genap 20, masih 19 tahun, yang melakukan pelecehan seksual sesama jenis, pembunuhan, dan mutilasi. Gila nggak? Gila dong. Tapi nggak sampai situ doang. Isunya ini masih sebatas isu sih. Karena pihak kepolisian pun masih membantah kebenaran cerita ini. Isunya adalah jika korban-korban mutilasi mereka itu dagingnya nggak dikubur, tapi dijual ke warung tua. Tahu nggak tua? Tahu dong. Jadi tua itu adalah minuman alkohol tradisional yang memang biasa diminum sama temennya gitu. Kacang, daging-dagingan, dan daging yang dipakai kali ini adalah daging manusia. Tapi yang punya warung tentu aja nggak tahu, apalagi yang makan. Lu bisa bayangin gimana kalau mereka tahu ternyata yang mereka makan tuh daging manusia. Gila kan? Makanya gue bilang lu perlu mental yang kuat untuk mendengarin konten gue kali ini. Jadi kalau kalian siap, gak usah basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Check this out. Kepolisian daerah Riau membongkar kasus mutilasi dengan korban 5 bocah dan seorang dewasa. Terbongkarnya kasus pembunuhan sadis di Kabupaten Siak dan Bengkalis Riau membuat warga lebih waspada menjaga anaknya. Jadi, di mana sih kasus ini terjadi dan kapan? Kasus ini terjadi di Provinsi Riau tahun 2014. Jadi kasus ini bisa terbilang cukup lama, udah sekitar 9 tahun. Kasus ini sendiri makan korban sebanyak 7 orang, yang dimana 6 diantaranya adalah anak-anak berusia rata-rata 10 tahun dan 1 orang dewasa berusia 40 tahun. Cuman orang dewasa ini punya keterbelakangan mental. Jadi kalau menurut gua kayaknya mereka para pelaku memang udah punya target orang-orang yang kalau dijahatin nggak bisa ngebales gitu, kayak anak-anak sama orang yang punya keterbelakangan mental. Dan kayaknya juga mencari korban yang lebih gampang dibohongin dengan iming-iming gitu, karena memang modus operandinya dengan iming-iming gitu, mau dikasih duit gitu. Jadi kenapa kasus ini bisa terbongkar? Kasus ini bisa terbongkar karena ada orang tua yang melaporkan kehilangan anaknya yang main nggak pulang-pulang nih, dilaporkan ke polsek gitu. Jadi pada tanggal 18 Juli 2014, Polsek Tualang mendapatkan laporan dari orang tua yang mengatakan anaknya itu nggak pulang-pulang. Nah waktu itu polisi cuma menganggap kasus ini ya kehilangan biasa gitu, nggak ada kepikiran sampai ada kasus yang bisa sebegitu hebohnya. Tapi kecurigaan polisi semakin mendalam ketika ada laporan yang sama yang diterima oleh polisi pada tanggal 22 Juli 2014 atau sekitar kurang lebih 4 hari lah gitu. Terus polisi curiga nih, ini jangan-jangan bukan kasus kehilangan biasa nih, kok bisa beruntun banget gitu. Dan korban yang pertama aja kita belum nemu, tapi udah ada korban lagi gitu. Akhirnya polisi melakukan penyidikan yang lebih intens lah. Dan setelah melakukan penyidikan, mencari anak itu main di mana, ketemu orang terakhir itu siapa, akhirnya ditemukanlah 3 orang pelaku. Jadi pelaku ini berinisial MD, DP, dan juga S, yang dimana ketiganya itu masih berusia 19 tahun. Jadi belum genap umur 20 itu belum. Masih
masih bocah banget gitu. Polisi sebenarnya udah siap-siap nih mendapatkan perlawanan alot dari para pelaku. Karena biasanya kalau korban penculikan atau korban pembunuhan lah, yang dimana korbannya itu belum ditemukan, biasanya akan ada perlawanan alot dari para pelaku. Tapi tidak kali ini. Polisi mendapatkan keterangan dengan cukup cepat, interogasi cepat banget gitu. Kenapa? Karena para pelaku menceritakan dengan detail apa yang mereka lakukan kepada para korban. Jadi polisi itu nggak perlu interogasi terlalu intens gitu. Mereka cerita langsung aja gitu. Dan bangsatnya mereka menceritakan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Jadi mukanya datar, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu ya hal wajar gitu. Jadi, apa sih yang mereka lakukan sama korban? Jadi gini, pertama-tama modus operandi mereka adalah dengan iming-iming. Mereka akan memberikan iming-iming berupa duit kepada para korban mereka, yang mana korbannya itu laki semua ya. Dan pelakunya itu sendiri 3 laki 1 cewek nih. Ingat nih, 3 laki 1 cewek. Nah, jadi mereka akan mencari mangsa, kemudian kayak, Dek, ikut abang yuk. Nanti kalau ada ikut abang kasih duit nih. dan kalau mereka tertarik, korbannya akan dibawa ke tempat sepi, yang mana akan jadi tempat eksekusi para pelaku. Setelah para korban sampai di lokasi, maka mereka akan melakukan aksi bejatnya gitu. Jadi mereka akan melecehkan si korban secara seksual, yang mana itu sebenarnya sesama jenis ya. Jadi yang pertama melakukan adalah MD. Jadi si MD ini itu aktor utamanya, sedangkan 3 lainnya cuma ngebantu aja gitu. Jadi si MD menjadi orang pertama yang melecehkan korban. Setelah si MD ini puas, dia akan memanggil kedua temannya yaitu DP dan S untuk melanjutkan aksi bejat mereka. Dan setelah mereka semua puas, MD akan menghabisi korban dengan cara menggorok lehernya dengan parang tajam yang memang udah disiapin. Jadi ini tuh sudah terencana dengan sangat matang gitu. Nah, setelah tewas, kan mereka mau ngilangin bukti tuh. Jadi mereka akan memutilasi para korbannya. Nggak sampai situ, setelah memutilasi, MD dan teman-temannya akan mencincang-cincang daging para korban, kemudian dimasukin ke kantong gitu. Nah, karena ngebuangnya itu cukup sulit, maka mereka memutuskan, gimana kalau kita jual aja nih? Lumayan nih buat ngilangin bukti sekaligus dapat duit. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk ke warung tua yang gue sebutkan di awal dan menjual daging-daging ini seharga 30.000. Gila kan? Terus ketika ditanya, ini daging apa nih? Mereka akan menjawab kalau ini adalah daging sapi dan daging biawak. Dan mereka menjual daging ini karena kepepet ingin membetulkan motor dan juga membeli kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi mereka kepepet nih jual nih. Nah, si pemilik warung tentu tidak curiga dong, karena mungkin praktek seperti ini lumrah terjadi. Jadi misalnya kalau gue punya kambing atau sapi, terus gue potong dagingnya terus gue jual ke warung tua, kayaknya udah biasa banget. Jadi ya dia nggak curiga aja gitu, diambil terus ya dimasak dan dihidangkan ke para pengunjungnya, yang mana para pengunjung juga nggak tahu kalau itu daging orang gitu. Nah, tapi ada satu bagian nih. Ada satu bagian yang tidak dijual ke warung tua tersebut, yang mana adalah bagian kelaminnya. Nah, jadi kan korbannya laki-laki semua tuh. Jadi kelaminnya akan dipotong, dibawa pulang, terus dimasak sup dan sebagian digoreng. Terus mereka nikmati sama-sama gitu. Mereka makan rame-rame gitu. Gila kan? Gila menurut gua mah. Makanan normal tuh masih banyak yang enak gitu, makanan begitu. Nah, dengan kegilaan mereka, ya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dong. Tapi dari keterangan para pelaku, ada satu poin yang sampai saat ini masih diragukan oleh pihak kepolisian, yaitu cerita di mana MD dan teman-temannya ngejual daging korban mereka ke warung-warung tua itu. Kenapa? Karena menurut kepolisian, si MD ini ceritanya selalu berubah-ubah. Kadang ngejual, kadang enggak. Jadi polisi masih ragu dengan apa yang mereka lakukan gitu. Sampai saat ini pun sebenarnya pihak kepolisian masih tidak membenarkan cerita di mana MD mengaku dia dan teman-temannya menjual daging manusia para korbannya ke warung tua tersebut.
karena pihak kepolisian masih belum mendapatkan bukti konkret gitu. Jadi ya sampai saat ini hanya sebatas isu aja gitu. Tapi walaupun itu hanya sebatas isu, perbuatan biadab mereka dengan melakukan pelecehan seksual, pembunuhan, dan mutilasi itu sudah tidak bisa disangkal adalah perbuatan keji dan kayaknya harus mendapatkan hukuman yang pantas deh. Ya karena memang sesadis itu. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Video yang kayaknya menurut gua paling ekstrim di antara video-video lainnya ya. Oke. Tapi gimana menurut kalian? Mungkin ada video-video gue yang lebih ekstrim, tapi kalau menurut gua sih yang ini paling ekstrim. Karena pelakunya sendiri masih muda, korbannya lebih muda lagi, dan cara mereka melakukannya menurut gua itu kalah-kalah setan. Setan aja paling cuma berdiri di pojokan nakutin gitu. Kalau ini, sudahlah. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video gua kali ini, jangan lupa buat like, share, subscribe. Dan jangan lupa buat nyalakan tombol lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi kalau kita posting-posting video baru. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media Hororawon. Linknya ada di deskripsi. Nih di bawah, diikutin aja. Dan gua Suara Gaib. Bye.